Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Siti Ramlah. Saya atas nama Aulia Wahdania Arabe. Saya atas nama Nurul Musfira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rafi. Berikut adalah tugas video sejarah perkembangan komputer dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum kita mengetahui tentang sejarah perkembangan komputer, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya komputer itu. Komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Ini adalah gambar komputer dari generasi ke generasi. Pada awalnya, komputer bukan digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email seperti sekarang, tetapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Sekarang, kita membawa teknologi komputer pada genggaman tangan dalam bentuk smartphone. Berikut adalah sejarah singkat bagaimana perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa. Perkembangan komputer pada generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama komputer mulai dikembangkan. Generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan menggunakan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Berikut penjelasannya. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer ini pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biaya sangat mahal. UNIVAC dan ENIAC adalah contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua yaitu pada tahun 1957 sampai 1963. Pada generasi komputer kedua ini, penggunaan tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor ini mulai digunakan pada akhir tahun 1950-an. Berikut penjelasannya. Pada generasi kedua yaitu pada tahun 1957 sampai 1963, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer ini mulai digunakan pada akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor tersebut, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga, pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1971. Pada komputer generasi ketiga ini, pengembangan sirkuit terpadu merupakan ciri khas dari komputer generasi ketiga. Berikut penjelasannya. Generasi ketiga, tahun 1964 sampai dengan tahun 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Berikut penjelasannya.
generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima. Dalam rentang waktu sekarang sampai masa depan, komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Berikut penjelasannya. Generasi kelima. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia.